Alhamdulillah, alhamdulillahil qail am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita, memperbaiki setiap amal ibadah kita, maupun dalam arti meningkatkan kuantitas atau amal-amal soleh kita. Karena takwa inilah merupakan salah satu jalan yang bisa membuat kita dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini tanggal 30 September, tepatnya 57 tahun yang lalu, tahun 65, bangsa kita diuji oleh Allah dengan adanya satu peristiwa yang memang tidak bisa dengan mudah dilupakan oleh anak-anak bangsa, yakni gerakan 30 September atau gerakan Partai Komunis Indonesia yang saat itu ingin mengambil kekuasaan dengan cara paksa. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena pada saat itu dari 45 sampai 65 sudah 20 tahun mempunyai ideologi bangsa, di mana ideologi bangsa kita adalah Pancasila yang di dalamnya memuat 5 sila yang kalau kita preteli, kalau kita kupas satu persatu, insya Allah tidak ada yang bertentangan satupun dengan ajaran Islam. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai kepada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, kita juga harus tetap waspada, karena di era sekarang di mana dunia orang menyebutnya makin mengglobal atau disebut sebagai era globalisasi, yang mana arus informasi begitu mudah kita akses. Dunia saat ini seakan ada dalam satu genggaman kita, dan memang sudah terjadi. Satu genggaman di dalam HP kita bisa melihat hampir seluruh belahan dunia, kita bisa klik. Dan tentunya ini membutuhkan kualitas dari keyakinan kita agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Lebih-lebih bagi kita sebagai seorang muslim, tentunya mempertebal keyakinan, mempertebal keimanan, dan terus memperkuat keimanan itu dengan meningkatkan ketakwaan
menjadi sesuatu yang mutlak yang harus kita lakukan, agar kita punya keyakinan dengan optimal dan tidak mudah tergoyahkan meskipun arus informasi terus menerus menggempur kita. Sebagaimana salah satu ideologi yang ini juga merupakan satu ideologi yang memang cukup kuat, yaitu ideologi sosialisme atau komunisme ini. Kalau kita baca secara keseluruhan dari teori sosialisme, itu memang nampaknya hanya mengupas secara global tentang bagaimana sistem perekonomian dan politik. Namun pada tataran aplikasi, ketika sudah menjadi sebuah partai dan partai itu akan mengambil alih kekuasaan, maka mulai banyak adanya benturan-benturan khususnya dengan ajaran kita Islam. Salah seorang pakar, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dalam Arkanul Islam pernah menguraikan, pernah mengupas bahwa menurut beliau sosialisme, komunisme bukan sebatas ideologi yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan politik yang ingin menghapus milik perorangan menjadi milik bersama, atau biasa orang menyebutnya sebagai kontra kapitalisme. Jadi memang tawaran ideologi komunis ini sebenarnya bisa memikat hati, terutama bagi kaum proletar, kalau Bung Karno menyebutnya, kaum marhain, kelompok wong cilik kelas bawah. Itu memang sangat memikat karena ingin mengambil kepemilikan itu agar menjadi milik bersama. Jadi seakan-akan kalau ada orang kaya yang memiliki ini, itu dianggap tidak sah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beda dengan sistem Islam ya. Kita masih menghargai karya orang. Orang berusaha kemudian memiliki sesuatu, itu adalah sesuatu yang alamiah, yang naturalisme dan sangat manusiawi. Wajar saja kita nabung sedikit demi sedikit, kemudian begitu banyak kita bisa memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki kekayaan. Itu kan hal yang lumrah. Akan tetapi dalam sistem komunisme tidak mengakui hal seperti itu. Nah, dari prinsipnya saja memang cukup dalam tanda petik membahayakan. Artinya apa? Artinya ketika tatanan satu masyarakat ini sudah seperti ini, kemudian misalnya hidup lagi paham itu, pasti dan yakin upaya yang dilakukan adalah merampok semua yang sudah dimiliki oleh setiap individu anak-anak bangsa ini. Ini yang harus dipahami. Dan beliau, Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga menengarai, melihat bahwa ideologi ini itu memang pada tataran aplikatif itu akan berbenturan dengan Islam. Diantaranya yang pertama, mereka untuk meraih tujuannya itu terkadang menafikan Tuhan, ya, sehingga makanya memang tidak secara eksplisit kalau kita membaca buku dari aslinya itu menentang Tuhan, akan tetapi dalam tataran aplikatif akan seperti itu. Karena untuk meraih tujuannya itu memang ya tidak akan diakui kalau misalnya menurut Tuhan itu harus kita memperoleh kekayaan dengan cara yang ma'ruf seperti itu. Itu sudah diakui, sehingga akan menentang Tuhan. Karena sandaran hidupnya materialisme, kebendaan. Jadi yang diyakini itu hanya yang jelas. Kalau yang gaib-gaib itu tidak akan diyakini. Allah itu
Sebenarnya kalau menurut kita Allah itu ada, pasti ada. Tetapi memang saat ini gaib. Kenapa? Karena mata kita tidak mampu. Kita pernah baca sejarah Nabi Musa yang ingin bertemu Tuhan langsung, apa yang terjadi di Bukit Tursina. Musa tidak mampu karena baru muncul saja berupa cahaya sudah pingsan. Nah, tetapi kita yakin bahwa Allah itu ada, tetapi kelompok ini tidak mempercayainya. Kemudian mengingkari kiamat, mengingkari surga dan neraka, juga menentang semua agama. Mereka menilai agama itu hanyalah ciptaan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini memang bersinggungan dengan salah satu ayat Al-Quran dalam surat At-Tur ayat 35-36. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Apakah kalian diciptakan tanpa sesuatu, maksudnya jadi dengan sendirinya? Am humul khaliqun, ataukah kalian menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Ataukah mereka itu yang tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui keberadaan Allah, itu telah mengaku menciptakan langit dan bumi? Ini pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Tidak, kata Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak yakin. Dan dalam ayat lain surat Al-Alaq ayat 67, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tidak, sekali-kali tidak, mereka adalah manusia-manusia yang melampaui batas. Dan mereka merasa cukup, merasa kaya, seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan pertolongan daripada Tuhan penciptanya sendiri. Jelas hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbeda dengan kita, bahwa kita semua meyakini, kita semua telah mempelajari bahwa para filosof dulu, ahli filsafat, ketika masih ingin mencari kebenaran itu meraba-raba, tetapi para filosof saja, para ahli pemikir itu kemudian pada umumnya mencapai satu titik kesimpulan bahwa di balik semua yang ada ini, ada matahari, bulan, bintang, bumi, langit dan sebagainya, akhirnya mereka yakin bahwa pasti ada sesuatu yang maha hebat. Ya, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda, filosof A menyebutnya ini, filosof yang menyebutnya itu, tetapi yakin ada sesuatu. Dan itulah mengapa Allah mengutus para nabi, agar kita manusia ini tidak tersesat. Ini loh yang sebenarnya. Yang penting kamu yakin dengan para nabi yang aku utus, ini loh yang sebenarnya. Keberadaan kita manusia di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu kita juga ke depan, ya, karena memang biasanya memang keributan ini itu biasanya adalah karena persaingan, karena kompetisi. Jangankan di kelas-kelas partai, dalam skop lingkup negara, kadang-kadang di lingkup kecil saja, mungkin di dalam kantor, ya, kadang-kadang dalam kehidupan sosial, naudzubillah. Hati-hatilah kita, jangan sampai kita melakukan persaingan dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Mungkin kita pernah dengar ada orang yang ingin menjadi kepala dinas misalnya. Kalau ada juga yang jahat supaya tidak jadi musuhnya, maka dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak baik. Mungkin saja difitnah, mungkin saja diteror, mungkin saja malah naudzubillah min dzalik, ada juga dengan cara-cara gaib, misalnya diteluh, disantet dan sejenisnya. Bahkan dalam kehidupan remaja juga kadang-kadang ada yang berebut gadis, sampai muncul istilah yang sangat populer,
cinta ditolak, dukun bertindak. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 148 menyampaikan kepada kita, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, bahwa di dalam tiap-tiap umat, di dalam tiap-tiap kelompok itu ada kiblatnya, punya kiblat masing-masing. Maka kata Allah, berlombalah dalam kebaikan. Ada juga sebagian ahli tafsir meneruskan, di samping berlomba dalam hal-hal yang baik, juga berlombalah dengan cara-cara yang baik. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Zuhdatut Tafsir min Fathil Qadir karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, ini seorang mudaris, seorang guru tafsir di Universitas Madinah. Beliau menyebut bahwa kita memang harus punya keyakinan yang kuat, karena itu akan menjadi kiblat kita. Karena di dunia ini ada isme-isme, ada kiblat-kiblat, ada juga ajaran-ajaran, aliran-aliran yang begitu banyak, yang ketika kita tidak kuat, kita bisa saja kemudian salah pilih. Nah, ini ayat ini, itu aliran itu menurut beliau ada yang benar dan ada yang sesat. Itulah sebabnya bersyukurlah kita, ya. Mungkin juga Islam kita adalah karena orang tua kita Islam, yang kemudian kita menjadi turunannya yang Islam. Kita tetap justru bersyukur. Bersyukur juga bagi saudara-saudara kita yang mu'allaf, yang kemudian dalam perjalanan hidupnya mendapatkan hidayah. Berbicara mu'allaf, saya teringat ada seorang teman yang sangat luar biasa. Mungkin kalau tidak salah sampai 4 agama dia berpindah. Tapi begitu melihat Islam, ngobrol dengan saya langsung, kalau saya tahu Islam dari awal, saya yakin saya tidak akan pindah mencari yang lain. Artinya ini merupakan satu kesaksian bahwa ajaran kita sungguh sangat luar biasa. Setelah dibanding-bandingkan oleh teman saya tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah sejarah yang kelam itu tidak terulang lagi. Saya mohon maaf, siapa tahu di antara kita atau saudara kita ada yang turunan dari partai komunis. Silakan ambil salah satu agama dan bersyukurlah ketika kita sudah memasuki Islam sebagai jalan hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.